Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah menerima saya di sini di rumah Ibu. Hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Gaestani sebagai mahasiswa gizi yang akan mendampingi Ibu dalam sesi konseling yang akan kita lakukan terkait tumbuh kembang anak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, apakah saat ini Ibu mempunyai waktu yang cukup untuk berbincang santai untuk beberapa saat ke depan? Silakan, saya di rumah juga. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan kondisi mengenai anak Ibu dulu ya. Nah, secara umum bagaimana sih aktivitas dan juga keseharian anak Ibu di rumah? Apakah aktif bermain seperti anak-anak biasanya? Aktif, sering lari-lari juga. Tapi ada kendala lain gak Ibu? Misalkan konsumsinya, makannya atau apa gimana? Iya, kalau disuruh makan sayur kadang susah. Oh, begitu. Berarti harus dibujuk-bujuk dulu ya Bu, apa gimana? Iya, harus dibujuk-bujuk dulu soalnya susah kalau dikasih juga. Oh, Harus oke. dipaksa. Baik Ibu, jadi aktivitasnya aktif ya, tapi ada sedikit kesulitan yaitu di makannya ya. Ya. Terima kasih sudah disampaikan. Kalau boleh tahu biasanya dalam sehari itu anak Ibu makannya berapa kali ya? 3 kali. 3 kali. 3 kali itu gimana Ibu? Habis semuanya apa gimana? Kadang masih ada sisa juga makanannya. Oh, kalau begitu lebih suka ngemil pasti ya. Iya, yang Dan terus. jajan-jajanan palingnya. Iya. Baik, cukup sering terjadi ya pada usia anak Ibu. Saya juga ingin menggali lagi sedikit lebih dalam ya Ibu. Kalau misalkan makan utama biasanya menunya apa aja sih Ibu? Biasanya telur sama ayam, sama sayur. Tapi karena sayurnya juga jarang dihabisin kadang. Oh begitu. Baik, seperti sumber protein itu udah ada berarti ya Ibu. Ada. Nah tadi sayurnya masih kurang Pak, palingan ya. Kalau untuk buah apakah anak Ibu suka? Harus dipaksa juga makan buah. Oh, tapi milih-milih juga gak ini kayak gitu? Iya, pilih-pilih juga, pilih-pilih buah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Ini sangat membantu saya untuk memahami kondisi anak Ibu ya. Kalau misalkan untuk minum, apakah lebih suka air putih atau minuman manis seperti susu ataupun teh? Keseringannya susu, dia sukanya susu soalnya. Oh, kalau minum air putih gimana banyak? Apa jarang atau gimana? Nah, biasanya jarang sih minum air putih, keseringannya kayak minuman gitu, susu-susu gitu. Oh, oke, baik. Ini juga penting untuk diperhatikan ke depannya ya. Dari cerita yang telah diceritakan pada saya menangkap bahwa anak Ibu itu sebenarnya aktif ya dan juga kondisinya umumnya baik. Nah, tetapi ada beberapa kebiasaan makannya yaitu yang suka pilih makanan atau picky eater dan juga lebih suka camilan. Nah, menurut Ibu sendiri bagian mana sih yang menurut Ibu paling membuat khawatir gitu? Pastinya di sayuran sih, karena sayuran itu kan penting ya buat anak juga. Paling sulitnya di situ karena susah makan sayur. Oh, oke. Mungkin lebih ke makannya kali ya. Iya. Takut sih ya. Jadi kekhawatiran itu emang wajar ya Ibu dan juga justru bagus karena Ibu itu peduli pada anak Ibu. Nah, saya jelaskan sedikit lagi ya Ibu untuk bagaimana itu dengan bahasa sederhana. Nah, pada usia 3 tahun itu anak biasanya dalam masa pertumbuhan. Nah, yang penting terutama untuk tinggi badan dan juga perkembangan otaknya. Walaupun anak Ibu itu berat badannya saat ini masih dalam kategori normal ya. Ya. Nah, tapi kalau pola makannya tidak seimbang, dan juga terutama protein yang kurang itu bisa mempengaruhi masa pertumbuhannya dan juga pertumbuhannya ke depannya. Sehingga orang tua itu berpikir yang penting anaknya makannya banyak. Padahal yang lebih penting itu adalah kualitas makannya. Nah, bukan hanya jumlah aja. Untuk anak seperti anaknya Ibu ini yang suka pilih-pilih makanan, kita itu tidak bisa dengan cara memaksa. Tapi justru kalau dipaksa anak ini bisa lama-lama makin menolak ya. Kita juga harus memerlukan strategi yang lebih halus. Nah, menurut Ibu dari kebiasaan makan anak Ibu ini kira-kira apa yang paling sulit sih untuk diubah? Dari
minum air putih sih sama makan sayur itu. Oh, oke. Jadi memang tantangan utamanya itu pada banyak anak sih seperti itu ya Ibu, rata-rata. Kita bisa mulai dulu dari langkah kecil terlebih dahulu ya Ibu, tidak perlu langsung sempurna kayak gitu. Nah, yaitu dengan cara sayur itu bisa dicampur ke dalam makanan yang disukai, misalnya dicampur ke sayur dadar ataupun sop. Porsi makannya juga dibuat kecil dulu, tapi sering membatasi cemilan juga sama jajan-jajannya sebelum waktu makan supaya anaknya itu lapar saat makan utama, dan juga membuat tampilan makanannya menjadi lebih menarik ya Bu, misalnya bentuknya lucu atau warna-warni. Nah, untuk proteinnya itu juga usahakan protein yang ini Bu, yang ada lauk seperti telur, ikan, ayam, tempe, tahu kayak gitu. Ini penting banget untuk pertumbuhannya dan juga untuk minumannya. Dan baiknya ya putih lebih banyak. Sedangkan susu tetap boleh tapi tidak berlebihan supaya tidak menggantikan makannya ya. Supaya saya yakin penjelasan tadi sudah jelas, boleh Ibu ceritakan kembali dengan bahasa Ibu sendiri apa ada yang telah Ibu tangkap dari pembicaraan kita hari ini. Berarti yang Ibu tangkap tuh apa aja sih, kayak Ibu tuh harus perlu memperhatikan apanya gitu yang tadi udah saya jelasin. Apa? Terus merhatikan gizinya, terutama di gizi kan, di sayur, serat, protein juga kan itu penting ya buat anak, apalagi pada masa-masa pertumbuhan anak ya, itu penting banget tentunya. Dan juga jangan lupa Ibu juga harus lebih sabar ya. Ya. Misalkan anaknya susah makan, dan juga variasi tadi makanannya. Nah, itu udah lumayan tepat ya Ibu. Kita gak perlu langsung mengubah semua kebiasaan itu sekaligus, fokus aja dulu pada menambah asupan proteinnya, memperkenalkan sayur secara perlahan, mengatur cemilan, dan memperbanyak minum air putih. Baik, makasih ya Ibu untuk waktunya dan juga keterbukanya hari ini. Saya sangat menghargai karena Ibu mau berdiskusi dengan jujur dengan saya mengenai kondisi anak Ibu. Semoga dengan perubahan kecil yang akan dilakukan ke depannya secara bertahap, tumbuh kembangnya bisa semakin optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.